Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita boleh hadir dalam program Kasih Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita. Kita puji, kita sembah Dia. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan. Salam Mas Bagas. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati. Haleluya. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati Janji-Mu. lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Salam Pak Siso. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Salam Pak Dwi, Tuhan Tuhan memberkati. tak pernah lalai menepati Janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ayo bisa berdoa. Haleluya. Janji-Mu. Tolong bisa Kak maju biar kedengaran. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang pada Engkau untuk kami boleh mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam seharian ini. Kami boleh melakukan aktivitas-kegiatan kami dalam sehari ini. Dan di saatnya kami Tuhan saat ini boleh bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, tim PDH, akan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu, dan Engkau memberkati juga seluruh permisah di IG Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah siaran ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan untuk bangsa-bangsa Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan, kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan, dan pengagungan hanyalah kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Give thanks. Give thanks. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Give thanks because He's given Jesus Christ, His
Let the
bersyukur, kami berterima kasih. Kami rindu Tuhan, waktunya Engkau berfirman, karena kami percaya firman-Mu yang akan menolong mengubahkan hati kami. Urapi kami lebih lagi tim PDA. Tuhan, kami hanya percayakan hidup kami di saat Engkau mengurapi kami. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Demikian juga buat saudara kami yang saat ini sedang streaming dimanapun berada. Roh-Mu bekerja mengurapi setiap saudara kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bebas bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih materi yang sama tentang jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita baik, Allah kita luar biasa. Mari kita bersama menyimak, saudara yang dikasihi Tuhan. Segala dosa di dunia ini bisa diampuni, saudara. Tapi satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat roh. Tolong Pak Yohanes bisa tolong saya membacakan di dalam Matius 12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat yang ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. 31 dan 32 maksud saya, ini luar biasa. Saudara dan saya, firman-Nya mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, hujat kepada manusia, apabila saya dan saudara, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi satu saudara, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi apabila saya dan saudara menghujat Roh Kudus, dosa itu tidak pernah diampuni. Nanti saya beri contoh, karena Ria ngalami saudara ya. Nanti saya akan beri contoh kesaksian pribadi hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus ayat yang ke-22. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Matius 12 ayat 32. Terima kasih tim yang luar biasa. Saudara, Matius 12 ayat 32 mengatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Menentang Yesus Kristus. Saudara, apabila saudara dan saya menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini loh saudara, dosa yang tidak terampuni menghujat Roh Allah, menghujat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang saya di beberapa kota nggak ada saksi, saya saksikan yang ada saksinya. Ada Bu Ana, ada suaminya di sini, ada kita tim PDA bersama putra Pak Joko Warsito. Terima kasih Bu Santi. Selama Mas Bagas masih ada tugas di Pengkol Purwodadi, Tuhan kirimkan kedua putra tersebut untuk putra-putri untuk menolong membantu kami. Dan ada juga Pak Yohanes, suami dari Bu Ana. Terima kasih semua luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hujat terhadap Roh Kudus ini dosa yang tidak bisa terampuni. Di dunia sekarang juga di dunia yang akan datang. Firman Tuhan ini sudah cukup jelas. Di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh. Beberapa waktu yang lalu juga
Ibu Sri Mulyani, ibu daripada Mbak Natalia juga memberi saya pertanyaan, menanyakan maksudnya bagaimana tentang hal ini, saudara. Saya akan jawab, saya mengalami contohnya, saudara. Di sini ya, di ibadah sini aja. Kalau di kota lain nggak ada saksinya. Sekalipun streaming ini disaksikan beliau-beliaunya, tapi saudara kan nggak tahu, yang di sini aja yang ada saksinya. Saudara, di dalam sebuah ibadah, saat pribadi dilawat Roh Kudus, pribadi tersebut menjadi manusia lain. Dan adalah pribadi yang tidak mengenal Allah dengan benar, yang tidak memiliki keintiman pastinya. Dari tadi pagi, saudara, dari pukul 5 sekian menit, kita sudah berdialog dengan Dr. Restu ya. Dia mempertanyakan hal-hal yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beliau menanyakan ya tentang pribadi Allah Roh Kudus ini. Satu yang saya selalu tekankan, bahwa orang yang memiliki keintiman dengan Roh Kudus aman, damai, sejahtera. Amin. Kita intim dengan Roh Kudus aman, tidak bisa dipermainkan oleh kata siapapun. Sekalipun gelar di depan berendek, gelar di belakang berendek, tengah nama tidak bisa mempermainkan saya dan saudara. Miliki keintiman, itu yang mengokohkan iman percaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kita nggak bakalan ditipu oleh apapun. Dari pagi kita Pak dokter ini konseling, saudara. Kita berbicara panjang lebar luar biasa. Rupanya alarm itu terus hidup di dalam pribadinya. Saat ada sesuatu, dia selalu menanyakan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak ada damai dalam hidupnya. Saya katakan itu pimpinan roh. Saya mengucap syukur. Anak-anak rohani kita sekalipun punya gelar, titel, pangkat, derajat, wah, punya kehidupan yang luar biasa, diberkati secara finansial, tapi memiliki kerendahan hati, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya saudara saya menyampaikan kesaksian. Pada suatu hari, Bu Ana tahu ya ini, suaminya juga pasti tahu, karena bergereja lokal di ada seorang pendeta yang diundang khotbah di tempat kami. Dan ada seorang anak kecil, sekitar umur berapa Bu Ana? 5 ya? 5 tahunan ya? Anak jemaat kita, saudara, 5 tahunan, dirasuk roh jahat. Tapi kata pendeta tersebut, anak ini diurapi Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi yang agung mulia itu berkata, saya diminta untuk mendoakan anak ini. Saya langsung ke belakang mendoakan. Tapi ditolak, tapi sudah saya doakan. Mau ditolak, saya tetap doakan, saudara. Karena waktunya urgent, gak bisa lagi tawar-menawar. Ditolak, tapi yang penting roh jahat itu sudah lepas dari anak ini. Terus saya ke belakang ke sekolah minggu, Bu Ana ini guru sekolah minggu. Sudah pernah saya saksikan ya, tapi saya mau saksikan lagi. Karena ini luar biasa. Jadi seperti ini, saudara. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki keintiman dengan Roh Kudus, kacau. Keadaan jemaat akan mengalami kekacauan. Kasihan jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah saya doakan selesai. Setelah itu saya ke belakang bilang sama Bu Ana, ditolak tapi yang penting anak itu selamat. Di hari Selasanya, orang tuanya bilang terima kasih. Sudah mendoakan anak saya, padahal waktu itu menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bukan kebetulan waktu itu ibu si anak ini jadi worship leader. Tadi pagi juga saya sampaikan kepada Pak Dokter kesaksian ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak terampuni. Apalagi seorang pemimpin, pendeta, yang Tuhan percayakan menggembalakan sebuah gereja lokal. Tidak mengerti pekerjaan roh, kacau, saudara. Memiliki keintiman, kuncinya hanya memiliki keintiman berdua dengan Tuhan. Nggak yang lain-lain. Saudara dan saya nggak diminta bersekolah seperti memiliki akademik gelar yang tinggi, bukan. Miliki keintiman dengan Roh Kudus. Saya tidak pernah menyarankan orang untuk bersekolah tinggi dan bagaimana. Bukan juga bersekolah tinggi
tinggi itu salah? Enggak. Tidak, saudara ya. Saya harap saudara bisa mengerti. Dan saya enggak memperpanjang hal ini. Yang intinya saudara, pemimpin harus punya keintiman dengan Roh Kudus. Kalau tidak punya keintiman dengan Roh Kudus, kacau. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh lagi saat saya disomasi. Karena Roh Kudus minta saya ngopeni anak. Ya, Bu Santi tahu, semua yang streaming tahu, kecuali Bu Stiorini dan Ibu Susilowati ya. Itu orang baru di kita. Semua orang tahu, saya harus ngopeni anak yang diikat Roh Legion. Tuhan Yesus dahsyat, Bu Santi, haleluya. Haleluya. Saudara, saat saya harus disuruh memelihara anak yang diikat Roh Legion, wong 10 laki-laki muda perkasa aja nggak kuat toh saudara, kalau megangi anak ini saat roh itu datang hinggap dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya disomasi pemimpin. Saudara, saya nggak bisa katakan secara detail. Yang intinya orang yang di atas kita, pemimpin kita, ditelepon. Dia berkata, kalau pemimpin tidak memiliki keintiman, ya begitu intinya saudara. Dia mengatakan iya, tapi pelayanannya di luar saya. Saya tidak tahu, saya tidak di dalam kendali saya, maaf. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampai berkata, Roh Kudus, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Ada temannya Bu Romdona ini yang waktu itu bersama saya, yang sekarang sudah pensiun ya. Ada temannya Bu Romdona, semua tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu saya gembalakan, contohnya Bu Ana disomasi, Bu Ana tidak salah. Terus neleponlah kepada saya. Saya ditelepon, maaf, saya ditelepon dengan pengacara orang yang mensomasi Bu Ana. Benarkah ini Bu Ana jemaat dari WBI dan PDO sana? Ya, saya pasti gitu. Terus saya akan datang. Di mana sekarang? Seperti itu saudara, kalau dipimpin Roh Allah. Ya, saya akan datang. Berapa menit lagi di mana? Coba Sherlock dulu. Saya akan ke sana. Untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di hati saya sampaikan. Ada apa ini sebenarnya? Masalahnya di mana? Dia tim kita Pak, tim PDA. Kalau ada apa-apa, saya juga terlibat. Loh, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan bilang, wah aku tidak kenal sama Bu. Memang dia selalu datang, ikut persekutuan doa kami. Wah rajin, tapi saya nggak tahu loh soal ini. Saya tidak tahu, oh itu pasti itu, yang lain itu. Ya tidak bisa seperti itu saudara, shalom. Sebagai pemimpin, kita harus tinggal di dalam kebenaran. Miliki persekutuan, hidup tinggal di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai temannya Buram ini, waduh, HP saya dipegang mau dibanting. Jangan Pak, nanti pecah, saya ganti Mbak Ria. Ya ndak, jangan semosi dan ndak apa-apa. Pertolongan saya datang dari Kristus. Kalau tahu saya ini melakukan karena pimpinan roh, kalau punya keintiman tahu. Banyak hal yang indah yang Tuhan izinkan buat apa? Lah saat ini kalau saya menyampaikan firman tentang jangan mendukakan Roh Kudus, saya tidak punya kesaksian pribadi dengan Tuhan. Apa yang bisa saya pertanggungjawabkan? Saya pakai kesaksian orang lain, enggak benar itu saudara. Saya tidak tahu hidup orang lain tersebut. Dengan membaca sebuah artikel enggak bisa juga. Saudara yang dikasih Tuhan, di Alkitab, toko Alkitab, mari kita buka di dalam toko Alkitab. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 32. Saya minta dengan hormat, dengan cepat. Pak Yohanes membaca, Mbak Tika, Mas Dipta, saya, Bu Ana kayak suaranya rodok ngelokor Siti saudara. Ada katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo silakan cepat kita. Matius 12 ayat 22 sampai 32. Haleluya.
Matius 12 ayat 22. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu yang orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia menceraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang lain, di dunia yang akan datang pun tidak. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata diborong semua sama Pak Yo. Tidak memperhatikan, saudara ya. Jadi nanti gantian bagian Mas Dipta. Saudara, pembacaan firman Tuhan yang cukup panjang pada malam hari ini. Saudara, judul perikopnya Yesus dan Beelzebul. Dibawa kepada Yesus, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti juga yang kita sampaikan di dalam firman Tuhan Matius 12 ayat 31 dan 32 tadi, bahwa satu dosa yang tidak bisa terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus banyak, saudara. Tahu firman itu ya dan amin, firman itu kebenaran. Tahu, saudara, tapi tidak memiliki keintiman karena mengandalkan gelar akademiknya. Saudara, bahkan banyak yang mengunci di pintu di kamar, ya, untuk apa? Menghafalkan firman supaya kelihatan rohani seperti Farisi dan Saduki. Kalau berdoa di jalan-jalan supaya terlihat orang. Saudara yang dikasih Tuhan, semua dosa manusia terhadap Roh Kudus, ya, saat saya dan saudara, apabila dosa kita menghujat, tidak akan terampuni, tidak dapat diampuni. Semua dosa yang lain terhadap Roh Kudus dapat saja dilakukan oleh seorang yang sepertinya seorang yang datang ke gereja dan mengikuti persekutuan doa. Berapa banyak saat kita ikut persekutuan doa, ya, Bu Ana juga tahu, Pak Yo juga tahu. Seorang ibu berbahasa roh tapi dari roh asing. Berdoanya luar biasa sepertinya. Tapi roh yang di dalam kita, roh itu luar biasa. Makanya tadi pagi saya katakan, saya sampaikan. Seperti kemarin di season 1 dan 2. Hari ini tanggal 17, kemarin tanggal 16 saya sampaikan kepada Dr. Restu. Kalau kita memiliki keintiman, tinggal di dalam roh Allah, aman. Mau sampai dibawa kemanapun, mau disomasi, mau dibawa pengacara berbaris di depan, aman. Penolong kita Roh Kudus, Pak Yo bilang amin, haleluya.
Semua kita amin. Aman. Mau dipersalah-salahkan, mau dipitnah, mau disudutkan, mau ditekan, mau dibuat seperti apapun, saudara tetap aman. Karena Roh Kudus pemimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita nanti nggak bisa lagi diampuni, dosa yang menghujat Roh Kudus ini tidak terampuni oleh apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saya melihat hal ini terjadi di gereja-gereja. Orang-orang, Pak Dwi, Roh Kudus dahsyat. Apabila saya dan saudara tidak mengerti pekerjaan roh, lebih baik mendel mawon, diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita diam daripada kita menghujat. Kalau menghujat Allah Anak, Allah Bapa masih terampuni. Tapi kalau menghujat Allah Roh Kudus tidak terampuni. Dosa kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, tidak ada ampun buat orang yang menghujat Roh Kudus. Dosa ini diperbuat oleh orang-orang yang ada di dalam gereja, yang setia datang ke gereja, yang selalu datang ke dalam persekutuan doa, tapi tidak memiliki keintiman pribadi dengan Roh Kudus. Karena ada motivasi yang lain. Makanya saya katakan dengan anak-anak rohani saya yang punya gelar derajat pangkat, ya, yang punya gelar dokter, profesor, saya katakan gampang sekali iblis itu suka. Seperti pribadi-pribadimu ini. Untuk apa? Membawa engkau supaya engkau itu tidak fokus kepada panggilan semula. Iblis seneng orang-orang seperti ini jadi mangsa makanan iblis. Orang-orang pinter ini, saudara, orang pinter dan berduit menjadi makanan pribadi-pribadi yang memiliki motivasi yang jahat. Terasa, saudara. Makanya saya selalu miliki keintiman supaya setiap ada orang yang ingin bermaksud jahat, ada kelicikan-kelicikan, engkau terasa, hatimu peka, miliki keintiman. Saudara, ya Mbak, saya harus intim ben tidak diapusi di sana sini. Karena orang-orang seperti ini, saudara, jadi mangsa singa-singa muda, merana kelaparan. Setan gak tinggal diam. Firman tadi yang kita bacakan, saudara, Yesus ketika mereka menuduh dia, dosa ini dilakukan oleh musuh. Yesus ketika mereka menuduh dia, mengusir setan dengan kuasa setan. Setelah dengan jelas ia menjelaskan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Yesus menjelaskan. Amin dan amin, Puramdona. Yesus menjelaskan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Saudara, berapa banyak ini terjadi di dalam pelayanan kita. Saudara, kita mengusir setan dalam nama Yesus. Setan pergi. Bisik-bisik, saudara. Roh Tuhan tahu. Makanya saya bilang, biarlah kiranya kasih karunia Allah cukup. Gak ada perbantahan. Bu Ana tahu. Kalau kita semakin ditekan, dihina, dipitnah, dirajam sekalipun, kita semakin diem. Saya selalu bilang, Roh Kudus yang mulia, Raja mulia, Agung mulia, terpujilah namamu. Sakit hati? Tidak. Kalau sakit hati, saya, saudara, seperti dunia ini. Tuhan gak akan mengerjakan. Janjinya gak akan tergenapi dalam hidup saya. Sikap hati menentukan. Makanya saya selalu jangan sakit hati. Diapakno toh? Apa hidungmu kelong? Apa matamu hilang satu kalau orang itu menghinamu? Saya dihina orang bolak-balik sampai sekarang ini pun tambah gemuk dan segar. Saudara dipitnah sana sini tambah gemuk dan segar. Akhirnya semua kembali datang kepada Tuhan. Saat mereka mengalami masalah persoalan, saudara, mereka panggil lagi Abba Father. Karena apa? Roh Tuhan yang saya andalkan, Roh Kudus Allah. Iki loh, Tuhan mengusir setan, Yesus mengusir setan, dikatakan, maka takjublah sekalian. Orang banyak itu katanya, iya ini agaknya anak Daud.
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Loh, ono wae saudara, ada saja. Kalau orang nggak memiliki keintiman itu payah, saudara. Wah, kerjaannya hanya menjadi batu sandungan, nyerimpeti, saudara. Bagi saya dan saudara, tak ada seorang pun yang telah melakukan dosa ini yang masih diganggu, diyakinkan, ditarik terus oleh kuasa Roh Kudus. Selama Roh Kudus masih bergumul dengan seseorang, ia belum melakukan dosa yang tak dapat diampuni ini, saudara yang dikasihi. Tetapi bila seseorang itu telah melawan Roh Kudus, sehingga ia tidak lagi bergumul dengannya, maka orang itu berada dalam bahaya kekal. Saya mendoakan pribadi, Bu Ana juga tahu. Saya bersaksi, kalau nggak ada saksi tidak mau, saudara. Orang ditolong Roh Kudus, didoakan, diurapi, diambang kematian. Waktu itu disantet orang, karena pekerjaannya memang sesuatu lah, saudara. Intinya seperti itu, sembuh, sehat, hidup sampai hari ini. Malah berkata, menyesal aku didoakan dengan ria, sama begini. Seperti apa namanya Tinatun waktu nari. Sama begini, saya menyesal didoakan sama Buria katanya. Bu Ana tahu, saya sampai kaget, belalak, mata saya lebar. Apa meneh ini? Ada apa lagi ini? Wong gue sudah ditolong, terus saya cuman berkata di hati. Saya datangi, saya salami, tidak mau. Tangan saya diginiin, saudara. Saudara yang dikasih, biar saya katakan kepada Bapak Gembala, dia sudah menghujat roh, tidak terampuni. Saya tangisi. Karena ikut WBI juga. Waktu pertama kali WBI 1 tahun, kira-kira pertama kali WBI. Bahkan dikatakan, mana mungkin sih WBI itu bisa bertahan. WBI mau 5 tahun loh, saudara. 4 tahun, 4 bulan. Ya belum 5 tahun. 4 tahun 4 bulan. Februari tanggal 30 Februari 28. Ya kalau pas ada 29 itu asli ulang tahun WBI. Itu yang ke-4 tahun kemarin. Jadi ini sudah 4 tahun lebih 4 bulan. Dikatakan dikutuki, tapi saya katakan pertolonganku datang dari Tuhan. WBI ada juga karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah pintu yang membuka dan yang menutup, ya Tuhan. Gak ada satupun yang punya kuasa. Saudara, WBI dan TPDA semakin diberkati. Bahkan melalui pandemi COVID-19 bukan kebetulan. Ini cara Tuhan. Kalau nggak begini, Ibu Setior ini nggak kenal saya ya Bu. Shalom. Ya, kalau yang lain sudah kenal dengan saya, tapi belum berjumpa muka ya Bu. Ketemunya melalui online. Tapi saya percaya nanti kalau ketemu saya, wow keren ya Bu, haleluya. Tuhan baik, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kasih kuasa Tuhan melingkupi saya dan saudara. Saudara, orang yang tidak memiliki keintiman menghujat roh ini loh, dosanya dosa kekal. Sudah tidak bisa terampuni lagi. Coba saudara kita buka di dalam Kisah 7 ayat 51. Tolong Mbak Yu, tolong Mas Dipta gantian. Kisah 7 ayat 51. 21. Oh 51. 51 atau 21? 51. Tolong cepat, Le. Waktunya orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Orang yang tidak bersunat, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini loh saudara, orang yang tidak bersunat hati dan telinga, selalu menentang Roh Kudus, tidak punya persekutuan intim, tidak tinggal dalam hadirat Allah, selalu menentang, selalu melihat kenyataan, selalu melihat yang kelihatan. Sampai saya itu selalu gini saudara, Tuhan kiranya ini Tuhan, Engkau yang menolong orang-orang ini. Ria nggak bisa apa-apa. Loh, kalau saya sudah sudah banyak saudara
Yang ada di dalam pikiran saya angkat tangan, saya tinggal tidur, saudara. Sudah, nggak mau saya berurusan dengan yang sia-sia. Nggak perlu, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa yang dibicarakan Stefanus dalam khotbahnya tak lama sebelum ia mati bagi Kristus, dalam khotbahnya ia berkata, ini loh yang disampaikan tadi yang dibacakan Mas Dipta. Hai orang-orang yang keras kepala, kamu selalu menentang roh yang tidak bersunat, saudara ya. Yang tidak bersunat hati dan telinga selalu menentang Roh Kudus. Mari saudara, malam hari ini nanti di season kedua, kurang berapa menit sayang? Nanti di season kedua kita akan lanjut. Kita akan bahas lagi banyak kesaksian Ria tentang pribadi. Karena Roh Kudus itulah Raja. Tuhan yang saya sembah, yang saya selalu agung-agungkan. Dimanapun saya berada, saya selalu katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus center kita, Roh Kudus, pujaan hatiku, kekasih hatiku, sahabat setiaku, roh penghibur, kekuatanku, pertolonganku. Dia pribadi yang manis, saudara. Saat saya saksikan pribadinya, tersenyumlah Roh Kudus. Bersukacitalah. Karena tidak ada hal yang lebih indah selain menyaksikan kasih-Mu yang begitu dahsyat atas ini, hamba-Mu ini. Saudara, saya lebih suka bersama Roh Kudus daripada ada orang-orang di sekeliling saya yang akan menolong saya di saat saya mengalami masalah. Seperti disomasi. Pendeta loh pengacaranya, saudara, yang dipakai orang tuh yang mensomasi saya. Pendeta dari sebuah gereja yang di kota Semarang. Waduh, ngomong maaf sampai ludahnya nyumprat ke muka saya semua. Saya dimaki-maki dengan begini, saudara, maaf saudara. Saya cuma tunduk diam saja. Kaki saya ini saya pijak satu, saya bilang, Roh Kudus, damai sejahtera Allah melingkupi hidup kami. Dalam nama Yesus. Waktu itu kejadian di rumah polisi, saudara. Keamanan kita punya kampung Pak Polisi yang ada di Polda. Saya katakan, tidak apa-apa. Biarkan semua memaki saya. Itu temannya buram sampai berdiri. Pengen pukul orang-orang tersebut. Saya bilang, jangan pakai kekuatan. Biarkan Roh Kudus yang menolong saya. Sudah cukup. Biarkan Roh Kudus. Izinkan dia. Biarkan dia yang mengambil alih waktu ini. Semua berlalu. Siapa yang menang? Roh Kudus. Haleluya. Saat teman pengacara, saat teman jaksa, hakim, Mbak Ria ada apa? Tidak ada apa-apa. Matur nuwun Bu, Pak, tidak ada apa-apa. Kok ada di surat kabar? Iya, biar bagus. Buram sampai ketawa waktu baca, saudara. Di BPKP Jawa Tengah rame nama Ria Nirmala Pramesti. Saudara yang dikasih Tuhan, malah jadinya melalui masalah Roh Kudus mempromosikan kita. Haleluya. Cara pandang kita, cara pandang ilahi, saudara. Roh Kudus hebat, dahsyat, punya cara hebat. Nanti saudara kita bahas kembali tentang Matius 12 ayat yang keberapa tadi Pak Yo? 22 sampai 32. Nanti kita kembali. Saya percaya malam hari ini, saudara, Roh Allah akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ini khotbah Stefanus sebelum dia mati, saudara. Dalam khotbahnya sebelum dia mati bagi Kristus, dia katakan seperti ini. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Mari saudara, kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ada di hati kita yang selalu ingin menentang Roh Kudus tapi belum menentang. Mari kita minta ampun. Kita minta belas kasih Tuhan turun. Saya akan berdoa, angkat tanganmu saudara. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Roh-Mu bekerja menolong memampukan kami. Kami percaya Roh Kuduslah Raja. Roh Kuduslah Professor of Glorious Holy Spirit, Guru Besar Agung Mulia. Tuhan Allah Roh Kudus, berkat-Mu turun atas saudari kami yang streaming malam hari ini. Lingkupi saudari kami.
kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Demikian juga buat kami tim PDH. Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Saya bangga punya Allah seperti Dia. Saya bangga punya Allah seperti Dia. Ayo kita nyanyikan. Kami bangga. Saya berharap di season kedua nanti saudara bisa bergabung kembali, karena ini firman cukup luar biasa yang akan mengubahkan mindset saya dan juga saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Kami